Halo brother-brotherku semuanya, selamat datang kembali ya di channel ini, channel Golden Net Beta. Buat brother-brother sekalian yang baru pertama kali join, yang baru pertama kali nonton video ini, tolong bantuan subscribe-nya. Buat brother-brother sekalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share, yang udah komen, terima kasih buat bantuan kalian semuanya. Semoga kedepannya saya selalu bisa memberikan yang terbaik buat kita semua. Jadi sesuai dengan judul, pada video kali ini saya kebagian jadwal breeding nih. Jadi sekalian saja saya buatkan videonya, seperti apa bahan-bahan yang diperlukan, seperti apa indukan yang siap untuk di breeding. Kita langsung aja praktekin, oke? Nah oke, brother-brother, jadi saya memang biasanya wadah pemijahan itu biasa pakai baskom yang bulat seperti ini ya. Cuman karena cuaca lagi ekstrim dan kemarin hasil breedingan saya itu banyak burayak yang mati karena cuacanya berubah terlalu drastis. Jadi ada beberapa burayak yang tewas. Jadi saya mau eksperimen juga nih, langsung di wadah besar seperti ini dan styrofoam ya ini ya. Nah ukurannya itu kurang lebih 60 kali 30 lah kalau nggak salah ya. Jadi ini brother yang perlu dipersiapkan. Jadi kalau saya breeding, saya selalu pakai air isi ulang. Kenapa? Karena air isi ulang itu udah menjamin deh pH-nya itu udah pas banget buat ikan cupang. Jadi ketinggian airnya nggak perlu terlalu tinggi ya. Kalau saya ukur itu sebatas 3 ruas jari saya ini nih. Nah segini. Ini ketinggian air yang biasa saya gunakan ketika breeding. Nah brother-brother sekalian, selanjutnya apa? Kalau saya biasanya pakai, saya tambahin ini nih, mineral tablet. Jadi volume air ini kurang lebih ada 16 liter. Kalau peruntukannya mineral tablet kan satu tablet itu untuk 10 liter air ya. Jadi saya butuh 1 tablet setengah. Nah ini 1 tablet kita masukin dulu. Ini 1 tablet setengah. Oke, ini aja. Dah, 1 tablet setengah. Ntar sisanya setengahnya bisa kita pakai yang buat yang lain. Selanjutnya kita masukin nih daun ketapang yang sudah diolah ya. Nah, isinya daun ketapang bagus nih. Jadi buat brother-brother sekalian yang pengen breeding, wajib nih pakai daun ketapang. Oh ya, kalau nggak ada mineral tablet, garam ikan pun jadi ya. Cuman kalau mineral tablet ya chance buat dia berhasilnya lebih gede aja. Soalnya buat mensterilkan air juga, bikin air sama ikannya nyaman. Bukan airnya nyaman ya, maksudnya ikannya nyaman sama airnya. Saya salah ngomong. Nah, kayak gini aja. Nah, udah seperti ini, saya nggak langsung pakai nih airnya. Jadi saya endepin juga, walaupun saya pakai air galon, air isi ulang, airnya tetap saya endepin dulu. Jadi saya biarkan seperti ini sampai besok hari, sampai airnya berubah menjadi coklat. Baru kita lanjut ke next proses ya. Oh ya brother-brother sekalian, wadah besar seperti ini bisa dipakai buat ikan cupang plakat. Jangan dipakai buat ikan cupang half moon ya, yang ekornya lebar-lebar. Karena kita sendiri tahu berenang pun susah kalau cupang half moon karena dia bawa ekor yang berat dan besar. Apalagi kalau kita pijahnya di tempat besar seperti ini nih, buat ngejar sang betina aja dia pasti nggak mampu. Jadi kalau menurut saya kita mau ngebreed cupang half moon, kita pakai wadah yang kecil aja, baskom seperti ini cukup lah, yang kecil-kecil seperti ini ya. Jadi saya eksperimen juga nih, saya mau ngebreed cupang plakat tapi di wadah besar seperti ini dan langsung di styrofoam. Saya mau lihat hasilnya, bagaimana hasil burayak yang jadi di wadah seperti ini gitu loh. Soalnya yang kita tahu styrofoam itu bener-bener ngejaga suhu yang paling baik deh. Jadi styrofoam mencegah yang namanya perubahan suhu secara drastis ya. Jadi buat indukannya serta langkah selanjutnya nanti kita akan lanjut di next proses, oke? Nah oke, brother semuanya, ini udah next day nih, udah di hari kedua setelah saya ngendapin air kemarin. Jadi inilah kedua mempelai pria dan wanitanya. Jadi
Pejantannya saya pakai marble leopard. Ini waktu itu udah saya breed, udah selang 2 minggu lah, 2 minggu lebih. Jadi udah aman, udah saya rawat juga, udah saya kasih food encu juga. Nah, buat betinanya ini saya pakai Galaxy Multicolor. Jadi saya mau eksperimen aja nih, hasil jadinya seperti apa kalau kedua indukan ini disilangin. Ya mudah-mudahan aja pecahannya bagus. Ya namanya pemula kan, eksperimen itu mah bebas. Kita lihat aja ke depannya seperti apa hasil dari kedua indukan ini. Nah, buat berat-berat sekalian, kalau mau breed, pastikan dulu indukan jantannya itu dalam kondisi yang sehat dan fit. Karena jaga burayak itu susah bro, capek. Sama kayak kita nih, manusia jaga anak juga capek kan. Nah ini female yang akan saya pakai. Female udah full egg juga, udah saya rawat selama 2 minggu lebih. Jadi saya di sini tuh pakainya encu halus ya. Nah, sebelum proses breeding dimulai, pastikan dulu nih kita kasih makan buat pejantan sama betinanya. Jadi sebelum proses breeding dimulai, kita kasih makan dulu nih sekenyang-kenyangnya. Karena selama proses breeding akan saya puasakan, saya nggak kasih beri pakan sama sekali. Jadi selagi belum kita breed, kita kasih pakan dulu buat cupang jantan dan betinanya nih. Kita kasih makan dulu buat jantan dan betinanya. Oke, saya rasa cukup. Habis mereka makan, saya langsung lanjut ke next proses ya. Oke, brother, sorry nih, ada satu part di videonya yang gagal diputar di sini. Jadi sebelum kita melakukan proses penjodohan, sebaiknya pejantannya kita taruh dulu di dalam wadah pemijahan selama 1 jam. Jadi si pejantan udah adaptasi dan merasa nyaman dengan lingkungan sekitar, baru kita melakukan proses penjodohan seperti yang akan saya tampilkan di video selanjutnya. Oke ya brother. Nah oke brother semuanya, ini udah selang 1 jam ya setelah saya taruh pejantannya di dalam. Jadi langkah selanjutnya kita langsung masukin aja nih betina beserta wadah-wadahnya. Sebelum kita masukkan wadah betina ini, tempat kita menaruh betina ini, pastikan semuanya steril. Jangan sampai proses pemijahan gagal karena kita teledor, nggak jaga kebersihannya. Jadi berat-berat sekalian, saya di sini taruh seperti ini, kita proses penjodohan seperti ini di pukul 9 pagi, 9:30 10 pagi. Jadi saya nanti sore langsung keluarin si betina. Jadi ini proses penjodohan singkat lah. Tapi ada beberapa breeder juga yang tanpa proses penjodohan langsung masukkan betinanya. Nah kalau misalkan dengan proses seperti ini, saya mau nih wanti-wanti atau mencegah terjadinya kerusakan yang parah di baik di pejantan ataupun di betina. Jadi proses penjodohan ini, proses penjodohan singkat ini mencegahlah yang namanya dia berantem terlalu parah. Kalau misalkan rusak pun nggak parah-parah banget gitu ya brother sekalian. Jadi ini proses penjodohan singkat. Jadi di sore hari saya akan keluarkan betinanya, dan kemungkinan besar antara besok pagi atau besok siang mereka udah selesai bertelur. Jadi waktu proses pemijahannya itu cuman sebentar, begitu brother sekalian. Jadi ya setelah seperti ini kita diamkan mereka, kita jangan ganggu nih, kita langsung tutup aja wadahnya, biarkan mereka tenang dulu di dalam sana. Oke? Buat brother sekalian dicatat aja ya part-partnya, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dilakukan. Jadi brother sekalian, step by step ikutin aja. Oke? Nanti kita lanjut pas sore hari, pas saya ngeluarin si indukan betina. Oke? Oke brother, ini udah pukul 4 sore ya. Jadi saya rasa udah cukup waktu penjodohannya. Kita langsung aja nih keluarin betinanya, biar ketemu sama mempelai prianya. Nih betinanya tuh. Nah, ada beberapa orang juga proses penjodohan ini
dia jodohin bisa sampai 1 kali 24 jam. Jadi misalkan dia jodohin di pagi hari, keesokan pagi harinya dia baru keluarin female-nya. Tapi kalau saya, menurut saya cara seperti itu agak beresiko ya. Beresikonya apa? Kalau misalkan si betinanya yang benar-benar udah siap banget untuk dipijah, kalau misalkan kita lama-lama dijodohin ya, takutnya udah keburu berojol dulu sebelum proses pernikahan ya. Jadi ya gitu ya brother ya. Jadi kalau saya proses penjodohannya cukup deh dari pagi, sorenya langsung kita jodohin seperti ini. Kita langsung masukin betinanya seperti ini. Nah ini ciri-ciri pejantan yang bagus nih. Tuh dia udah proses penjodohan sebentar aja dia udah langsung bikin busa. Nah kayak begini. Jadi habis setelah ini, setelah kita udah satukan seperti ini, udah kita tutup lagi aja wadahnya bro. Jangan diintip-intip lagi, jangan tiap hari dibuka. Udah belum ya, udah belum ya. Wah kalian, pala kalian disambit encu, kelar sudah hidup kalian itu. Jadi ya tetap aja kayak begini. Biarkan mereka berkreasi, biarkan mereka fokus, nggak terganggu dengan sekitar. Kita tutup aja udah. Nah udah ya, kita tutup seperti ini. Dan mudah-mudahan di esok harinya si jantan dan betina ini udah selesai melakukan perkawinan. Ya, brother-brother semuanya. Kita lanjut lagi deh besok kalau misalkan dia udah bertelur. Jadi saya jadiin satu video aja biar kita semua bisa melihat hasilnya seperti apa ya. Oke ya brother, ini udah di next day. Setelah kemarin kita udah lepaskan betinanya pukul 5 sore ya kalau nggak salah. Jadi sekarang udah pukul 1 siang. Jadi sebelum kita ngangkat betinanya, saya rasa udah selesai pijah nih mereka. Jadi sebelum kita ngangkat betinanya, kita perlu persiapan ini nih. Ini air rendapan saya beserta obat biru, akriflavin, sama garam ikan. Nah garam ikannya kita kasih sedikit aja, secubit kayak biasa aja, secubit kecil gini aja udah. Nah secubit kecil gini aja ya. Nah, cukup. Tambah dikit lagi deh. Udah selesai seperti ini. Udah selesai seperti ini. Sorry ya kalau ada suara-suara berisik, ini kita record di rumah. Jadi ada suara anak, ada suara TV, ada suara ngobrol. Nah, jadi ini akriflavin fungsinya tuh buat mengobati luka. Jadi kalau misalkan di proses pemijahan pasti ada luka dari si betina. Jadi kita nggak usah tambahkan daun ketapang ya, nggak usah tambahkan daun ketapang. Jadi cukup akriflavinnya ini 4 tetes saja, 1, 2, 3, 4. Oke, dah cukup. Jadi akriflavin ini buat mempercepat recovery dari si betina. Kita aduk dulu ya. Jadi kita mempercepat recovery. Jadi kalau ada luka-luka lebih cepat untuk proses penyembuhannya. Nah, brother-brother sekalian, kita langsung aja nih ke styrofoamnya ya, tempat pemijahannya. Nah, ini dia nih brother. Jadi ini ciri-ciri selanjutnya nih. Si betina udah diusir dari sarang tempat dimana bertelur. Nah, brother-brother sekalian, coba diperhatikan. Nah, yang seperti putih susu itu adalah telurnya. Nah, ini yang paling jelas yang di bawah sini. Nah, itu dia telurnya. Jadi mereka sudah selesai bertelur ya. Lumayan banyak nih telurnya nih brother. Semoga jadi ya. Nah, jadi setelah seperti ini kita langsung angkat betinanya nih. Nah betinanya udah jauh banget dari sarang. Itu tandanya mereka udah selesai pijah. Dan jangan sering-sering dibuka ya. Jadi ini buat record aja. Jadi saya buka tutup styrofoamnya. Jadi kita segera aja nih angkat sang betina. Jadi si pejantan bisa fokus untuk menjaga burayak-burayaknya. Kita angkat dulu ya betinanya ya. Oke, ini betinanya. Nggak fokus ya. Nah, seperti inilah betinanya ya.
udah terlihat kurus daripada hari kemarin. Kita langsung taruh aja di sini. Oke, kita tutup lagi ya brother ya. Jangan sering-sering dibuka-buka tutup, takutnya si pejantan stres malah makanin telurnya. Kita tutup dulu ya. Oke. Nah, bisa kita lihat nih kondisi si betina. Sorry ya, saya taruh di dalam botol nggak begitu kelihatan. Nah, cuman kita bisa perhatikan ada sobek sedikit lah di bagian ekornya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa pelan-pelan sembuhin ya. Jadi kalau misalkan dari pemijahan seperti ini, si betina tuh jangan diharapkan bisa mengeluarkan telur seluruhnya. Pasti ada disisain sama dia, mungkin disisain buat perang kali ya. Nah, jadi buat brother-brother sekalian, kayak begitulah. Jadi ini air, besok kita ganti lagi dengan air baru dengan komposisi yang sama. Garam ikan, obat biru beserta akriflavin 4 tetes lagi. Besokannya lagi baru kita kasih daun ketapang, tapi dengan komposisi yang sama juga ya. Jadi brother-brother sekalian, kayak gitu aja sih cara memijahkan ikan cupang yang simpelnya ya. Oke, terima kasih mamam lagi, mother nih, mother udah kasih keturunan. Mudah-mudahan hasilnya banyak dan gedenya pada cakep-cakep semuanya. Oke ya brother-brother sekalian, mungkin seperti itu cara saya breeding di tempat ini. Dan saya pertama kalinya nih langsung di wadah styrofoam yang besar seperti ini. Jadi setiap breeder itu mempunyai cara masing-masing ketika breeding. Buat brother-brother sekalian ya, cari caranya sendiri aja. Kalau cara saya seperti ini, jangan disamakan dengan breeder-breeder lainnya. Dan saya di sini nggak pakai tanaman air sama sekali ya, karena saya ternaknya di indoor. Jadi percuma aja, soalnya kan kalau tanaman air butuh sinar matahari. Di tempat saya ini nggak terkena sinar matahari secara langsung. Jadi menurut saya percuma aja, daripada nanti tanamannya busuk menjadi sumber bakteri bagi jantan serta burayak-burayaknya. Jadi buat brother-brother sekalian, jangan telat ya ngangkatin betinanya. Soalnya kalau betinanya terlalu lama di dalam wadah pemijahan, setelah mereka mengeluarkan telur, si betinanya kemungkinan besar akan memakan telurnya dan bisa mengganggu konsentrasi dari si jantan yang sedang menjaga telurnya. Jadi setelah pemijahan kita udah bisa tentuin waktunya nih. Jadi misalkan kita lepasin jam 5 sore, jam 1 siangnya atau enggak jam 2 siangnya pasti mereka sudah selesai melakukan pemijahan atau bertelur gitu. Jadi secepatnya kita coba aja intip. Kalau misalkan si betinanya sudah diusir jauh-jauh, segera angkat betinanya. Mau udah keluar semua atau belum telurnya ya kita nggak tahu, kembali lagi ke si cupangnya. Jadi ya secepatnya mungkin lah kita ngangkat betinanya. Soalnya kalau misalkan kita nggak cepet-cepet juga, betinanya kemungkinan besar akan selalu disetot-setot, selalu dipukulin sama si jantan, nanti akan berakibat fatal ya. Jadi buat brother-brother sekalian, itu mungkin video dari saya, semoga bermanfaat dan semoga jelas. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan ada kolom komentar buat kalian menulis pertanyaan, dan sebisa mungkin akan saya jawab satu persatu. Jadi buat brother-brother sekalian, sekian video dari saya Dedi dari Golden Edge Beta, saya undur diri, bye bye.